Ancaman hukuman maksimal untuk AG memang 12 tahun penjara, namun karena AG masih di bawah umur, maka ancaman hukuman maksimalnya adalah 6 tahun. Lalu seperti apa tanggapan kuasa hukum terdakwa AG? Sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum AG, Mangata Toding. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Livia. Pak Mangata, kita lihat hari ini sidang vonis terdakwa anak AG akan digelar. Dikonfirmasi AG akan hadir. Ini berbeda dengan permintaan dari kuasa hukum yang sebelumnya meminta agar terdakwa AG ini tidak dihadirkan. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi AG jelang sidang vonis nanti? Ya, terima kasih Mbak Livia. Pertama kami sudah ajukan untuk tidak hadir itu dari hari Kamis kemarin, dan meluruskan sedikit tadi dari tabel yang dari diagram yang Mbak Livia sampaikan, kita ngajukan pledoi itu langsung di tanggal 6-nya dan langsung replik dan duplik. Kondisi anak AG sampai saat ini kami belum tahu karena dia masih di LPKS, cuma sudah ada tim kita yang di sana. Dari pihak kejaksaan tadi pagi mengirimkan surat untuk penjemputan anak AG ke pengadilan, tapi kami masih mengkonfirmasi lagi karena berdasarkan pasal 61 Undang-Undang SPPA, anak harusnya tidak perlu dihadirkan. Tapi balik lagi ini kebijakan dari Yang Mulia Hakim, tapi kami sudah bersurat dan semoga Hakim nanti tidak menghadirkan di dalam persidangan. Kurang lebih itu. Kondisinya sih kami belum tahu ya. Harusnya sih sehat-sehat aja Mbak. Cuma memang persiapan mentalnya itu yang dia didampingi terus oleh pihak LPKS dan pihak psikolog dari Kemen PPA di sana. Oke, nanti akan AG juga didampingi oleh tim dari psikolog. Namun kita akan jeda terlebih dahulu karena kami masih akan melanjutkan perbincangan kami dengan kuasa hukum dari AG usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan kuasa hukum anak AG. Mas Mangata, ini jika kita melihat pada tuntutan yang dibacakan oleh jaksa kemarin, dikatakan tidak ada unsur pemaaf atau pembenar atas perbuatan anak AG. Seperti apa tanggapan kuasa hukum? Dan jika boleh dibagikan sebenarnya, karena kemarin ini perjalanan sidangnya adalah tertutup sehingga publik tidak mengetahui apa sebenarnya hal yang meringankan menurut kuasa hukum. Jadi alasan yang meringankan memang dari JPU kemarin satu itu terkait dengan kondisi anak AG sebagai anak, tapi kami tim penasihat hukum mengelaborasi alasan-alasan meringankan, diantaranya yang lain selain sebagai anak AG ini belum pernah dipidana sebelumnya, anak AG juga kooperatif dalam setiap proses penyidikan maupun penyelidikan sebelumnya dan di persidangan. Anak AG juga selalu bersikap sopan, dan yang ada kami highlight sedikit bahwa anak AG dan keluarganya ini sebenarnya sudah mendapatkan hukuman hukuman secara sosial, Mbak. Dan ini yang sudah secara sangat melekat ke anak ini jadinya, dan ini harusnya menjadi faktor untuk dipertimbangkan Yang Mulia bahwa bagaimanapun anak ini sudah mendapatkan stigma yang yang sebenarnya sudah menghukum dia juga gitu. Ini kami sampaikan di persidangan kemarin di antaranya. Mas Mangata, tuntutan jaksa ini mengacu pada pasal 353 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, dan juga ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan juga turut melakukan perbuatan kekerasan. Nah, apa benar keterlibatan terdakwa AG ini masuk dalam uraian pasal yang digunakan oleh jaksa? Iya, yang diizin saya koreksi sedikit Mbak Livia, pasal 355 sebenarnya. Bukan 353, tapi dikaitkan, dijuntokan dengan pasal 55 tadi. Untuk ini kami melihat dan kami sudah sampaikan di persidangan bahwa memang sebenarnya anak AG tidak tepat jika digunakan, dikaitkan atau dibebankan oleh pasal 355 ini. Lebih tepatnya memang harusnya pasal yang lain, Mbak. Tapi balik lagi, kami karena ini banyak detail soal perkara, karena ini terkait dengan pembahasan unsur pasalnya, jadi kami tidak bisa bahas di sini. Tapi intinya kami menyampaikan kemarin di pledoi bahwa pengenaan pasal 355, junto 55 ini kurang tepat, seperti itu, Mbak. Oke, kalau kita lihat tadi salah satu teman kami di lapangan ini mengatakan atau sempat bertemu dengan Komisi Perlindungan Anak di sana, Aris Mardika Sirait, mengatakan bahwa sudah tepat melakukan tuntutan terhadap
anak AG ini selama 4 tahun penjara. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Aris Merdeka Sirait berikut ini. Ya, saya kira sesuai dengan JPU ya, dari keterangan JPU dan tuntutan JPU itu sudah layaklah untuk dilakukan itu. Karena apa, masih dalam konteks anak juga, dan anak juga masih mempunyai, atau AG masih mempunyai masa depan. Ya, saya kira tingginya kan 10 tahun ya. Mudah-mudahan nanti hakim tidak memutuskan lebih dari 10 tahun karena itu perintah undang-undang. Jadi kalau nanti katakanlah hakim akan memutuskan pidananya, dia tidak lebih dari 10 tahun. Itu harapannya, itu dari prediksi-prediksi seperti itu, antara 4 sampai 10 tahun. Ada harapan 4 sampai 10 tahun ini diberikan tuntutan atau nanti vonis dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa anak AG. Tanggapan Anda sebagai kuasa hukum seperti apa? Iya, bagaimanapun yang mengikuti proses persidangan kemarin, ada kami dan ada pihak keluarga anak korban juga. Kami lihat hakim harusnya bisa menetapkan putusan seadil-adilnya karena beban angka 4 tahun atau kalau Bang Aris tadi sampaikan 10 tahun sepertinya tidak sesuai dengan undang-undang, Bang. Harusnya maksimal harusnya 6 tahun. Tapi kami yakin beberapa hal yang kami sampaikan di pledoi dan disampaikan oleh ibu dan anak AG langsung kepada Yang Mulia pada persidangan tertutup kemarin harusnya dipertimbangkan, sehingga kami berharap putusannya pastinya tidak 4 tahun dan pastinya di bawahnya. Kurang lebih itu, Mbak. Oke, nanti kita masih tunggu. Persidangan masih berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat siang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun terakhir dari Anda, apa sebenarnya yang menjadi harapan selain tadi tuntutan tidak dikabulkan oleh kuasa, tentunya tidak dikabulkan oleh hakim, apa tanggapan Anda atau harapan dari pihak kuasa hukum dan juga dari keluarga korban? Harapan kami pasti yang pertama adalah untuk kesembuhan dan pemulihan dan keadilan untuk anak David, pasti anak D. Yang kedua, kami mengerti bahwa memang tekanan ke anak AG ini adalah untuk pengungkapan ke tersangka utama, yaitu MDS. Jadi kami berharap justru di sidang selanjutnya MDS ini tetap bisa menjadi tokoh utama yang harusnya dibebankan hukuman yang lebih berat, dan bukan anak AG yang dipersamakan dengan dengan MDS ini, karena memang di fakta persidangan yang sudah kami uraikan kemarin dan dikonfirmasi oleh beberapa keterangan ahli dan CCTV terutama, jadi ini harusnya beban kesalahan atau kesengajaan atau uraian pasal 355 ini kembali lagi tidak tepat ke anak AG, tapi harusnya ke tersangka MDS ini. Kami yakin ke depan, karena ini persidangan terbuka untuk umum, jadi kami yakin ini bisa diketahui oleh semua pihak untuk uraian bukti dan uraian fakta sebenarnya. Kurang lebih itu, Mbak, dari kami. Baik, kita nantikan. Terima kasih banyak kuasa hukum AG yang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.